Oke, perkenalkan nama saya Immanuel Christian Cahaya Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya UAS, yaitu tentang memanajemen hewan atau manajemen data hewan. Kelompok proyek saya terdiri dari 3 orang. Yang pertama dari saya, Immanuel Christian Cahaya Putra dengan NPM 06 2018 1.06987. Lalu ada teman saya yang bernama M. Rizky Nur dan satunya lagi yang bernama Dika Marta. Langsung tidak usah basa-basi, kita langsung saja menuju objeknya. Maksud saya bukan objek, maksud saya projectnya. Langsung saya bawa ke abstrak. Di abstrak ini gunanya untuk membuat objek-objek baru yang harus dideklarasikan menggunakan instruktur. Awal-awal saya jelaskan objek-objeknya itu terdiri dari nama, jenis, pemakan, cara hidup, dan habitat. Lalu saya abstrak supaya dibuat untuk eh, abstrak itu seperti suatu data yang belum yang masih masih tabu atau masih ada fungsionalnya yang dimana ini fungsinya itu untuk apa masih belum dideklarasikan. Lalu kita dideklarasikan menggunakan instruktor. Instruktur ini seperti ini, dis nama terus dan lain-lain kan. Jangan lupa abstrak harus menjabarkan dulu seperti ini. Lalu jangan lupa parameternya di sini, nama string yang di sini kita membawakan sini. Jangan lupa metode kayak private, protected itu saya jadikan rubah menjadi protected. Yang kenapa nanti saya akan jelaskan kalau itu bukan saya jelaskan sekarang, yang dimana suatu saat data atau variabel atau objek yang kita ubah itu tidak dapat kebentuk dari data-data yang nanti kita jabarkan lagi di kelas berikutnya. Nanti saya jelaskan pada saat di release atau model. Lalu jangan lupa buat abstrak ini, get jenis, string jenis, get jenis, return jenis, lalu set nama, get nama, pemakan, ini kita jabarkan. Oke, mungkin itu. Lalu kita menuju ke hewan save. Di kelas hewan save ini saya gunakan untuk mengesave data yang dimana saya sebelumnya kan dari hewan abstrak itu kan masih tabu kan. Saya jelaskan di sini gunanya untuk apa sih. Lalu di sini saya menggunakan inheritance, yaitu pewarisan dari induk ke anak, yang induknya itu yaitu hewan abstrak, lalu ke hewan safe. Lalu saya cuma nambahkan satu objek yaitu save, bukan objek, maksud saya variabel. Lalu jangan lupa menggunakan super untuk jika kalian menggunakan inheritance atau pewarisan hewan safe. Dan kalian misalkan menggunakan abstrak, jangan lupa menggunakan overriding yang dimana ini fungsinya membuat data sebelumnya itu masuk ke data yang diwariskan dari uh, pewarisan induknya ke anaknya, seperti itu. Lalu jangan lupa di instruktur lagi bahwa dideklarasikan lagi dari ini yang super dideklarasikan supaya ini dapat dikenali lagi, seperti itu. Lalu ada get jenis untuk breeding tadi, get hewan safe, return safe, dan set hewan safe. Lalu kita masuk ke hewan modul. Di hewan modul ini kelasnya ini saya gunakan untuk membuat array list. Yang dimana kita mengimpor data dari hewan safe tadi supaya semua data yang kita array list dapat simpan di hewan safe gitu. Lalu di array list di tempat sini kelas ini. Lalu saya akan jelaskan beberapa macam array listnya. Yang dirilis adalah kelas hewan safe tadi berubah menjadi hewan R atau array list. Lalu kita rubah lagi hewan R, new array list. Lalu membuat insert jangan lupa menggunakan add ya.
Lalu return ini untuk data yang public release, kurung dalam bukan kurung panah dalam hewan safe, get hewan R ini gunanya untuk view data yang akan ditampilkan seperti itu. Lalu menuju ke controller. Nah, kita sebelum masuk ke hewan controller, kita masuk ke all object controller. All object control ini yang dimana gunanya untuk mengengkapsulasi data yang sebelumnya ke bukan mengkapsulasi dari kelas yang sebelumnya ke kelas selanjutnya, harus menggunakan import. Nah, yang dimana ini misalkan ke data kita kan dari kelas sebelumnya kan hewan modul. Seperti ini namanya kan ada hurufnya kan ada yang abjadnya itu kan ada kecil besarnya huruf ya. Nah, saya rubah menjadi agak yang awalannya huruf kapital awalnya itu hanya besar. Yang dimana untuk mengantisipasi supaya data itu tadi tidak terbentrok ya. Dari oh kok ini kok gak ada gitu. Nanti kita enkapsulasi di sini. Lalu kita masuk ke hewan controller. Maaf, sebelum ke hewan control saya jelaskan sebelumnya. Ini hewan modul ini dari kelas model. Maaf saya dari package model. Lalu ada hewan safe yang dari mana itu dari package entity. Lalu kita masuk ke hewan controller. Nah, di hewan controller ini saya jelaskan sedikit perbedaan dari kelas-kelas yang sebelumnya yang dimana ini hewan controller ini yang dimana fungsinya untuk mengontrol data-data yang ingin di-outputkan atau diinputkan. Seperti halnya contoh kita menginsert. Nah, ini enkapsulasi lagi. Ada kita masukkan polymorphisms ya. Seperti itu hewan safe, new, hewan safe. Ini digunakan untuk membuat suatu kelas baru dengan menggunakan objek baru gitu. Jadu lalu yang save ini kita masukkan sini lalu keluar muncul set nama dot nama parameternya nama. Ini insert ini untuk menginputkan data yang sudah dari rilisnya tadi. Nah, lalu kita jelaskan sini ada nama untuk menginsertkan nama, cara pemakan, cara hidup, habitat, lalu kita save itu. Lalu di bawah ini get save ini untuk rilis membuat outputnya. Yang sebelumnya kan kita menggunakan untuk di modulnya kan itu kan langsung jadi gitu, tapi itu kan kurang struktur kan. Nah, saya terstrukturkan melalui cara seperti ini. Jadi kalian harus menggunakan return value yang dimana ada hewan tadi kita jabarkan dari enkapsulasi maaf dari hewan model hewan modul, lalu get hewan R. Lalu di sini di bawahnya agak sedikit beda yang dimana saya menggunakan tabel. Nanti saya jelaskan di tabel itu cuma bisa jelaskan sedikit nanti untuk penampilan tabelnya seperti apa, outputnya seperti apa. Jadi pembuatan tabel itu seperti ini, default table model, lalu membuat data objek baru yaitu daftar hewan sama dengan new default table model. Objek kurung kurawal maksud saya itu array-nya di kotak itu kolom yaitu nama objeknya, nama, pemakan, reproduksi, dan habitat. Lalu membuat set kolom itu membuat kolomnya berapa baris seperti itu dari berapa array. Yang saya gunakan array ini adalah 5, tapi yang saya gunakan ada 4, yaitu nama, pemakan, cara hidup. Maaf, ada sedikit gangguan. Lalu di situ ada sedikit penambahan yaitu membuat add row yang dimana kita menggunakan membuat data row-nya atau tabelnya, lalu return value ke data daftar hewan tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Nurmansa, NPM 06 1.041. Di sini saya menjelaskan tentang package view, dan pertama-tama kita akan menuju ke dalam
maksud saya di sini terdapat beberapa kelas. Lalu pertama kita masuk ke all object view, yang dimana kita sama seperti enkapsulasi atau polymorfisme, yang guna untuk mencegah kelas sebelumnya menjadi tidak bentrok dari data sebelumnya, atau untuk mendeklarasikan objek baru dari kelas yang dibuat untuk kelas yang lain. Lalu yang kita inputkan di sini terdapat import dari hewan controller menjadi hewan, lalu hewan modul menjadi modul. Lalu kita masuk ke GUI. Di GUI ini saya menggunakan untuk menu baru, yaitu ketika macam menu login, ada menu objek dan menu daftar. Lalu tidak lupa di sini Java-nya menggunakan Java Swing. Jika Java Tractor tidak apa-apa. Di sini jika menggunakan Java Swing, maka jangan lupa untuk menginputkan Java.swing. Bintang itu fungsinya untuk menampilkan beberapa macam fungsional dari swing. Lalu Gframe ini untuk membuat frame login, lalu Glabel untuk nama label, dan Gbutton itu untuk tombol daftar login dan login check. Lalu berikutnya bisa diketahui di sini terdapat label yang dinamakan manajemen hewan punah dan lain-lain. Di sini tidak lupa kita masukkan font untuk yang lainnya itu agar font lebih bagus, yaitu font New Roman dan lain-lain. Lalu jika kalian ingin memberikan data atau labelnya itu tidak menggunakan login.add.top, lalu terdapat ada daftar, login, dan juga cek. Lalu login set default close operation, gframe.exit.onClose. Ini fungsinya untuk pada on close nya terdapat tombol yang silang kotak itu atau minimas dan sebagainya. Lalu set visible ini berguna untuk jika ada yang kosong, jika tidak kosong maka tidak bisa untuk kita inputkan, seperti label, button itu seperti tak bisa diinputkan di dalam Gframe. Lalu set location relativity fungsinya untuk mendekor tata letak dari garis horizontal atau vertikal untuk mendapatkan labelnya. Lalu di sini kita melakukan override untuk melakukan daftar action event yang digunakan untuk drag and drop. Biasanya kita klik satu kali, biasanya akan ada interaksi yang dimana seperti ada muncul notifikasi dan lain-lain. Lalu kita masuk ke button daftar ini kita gunakan untuk menampilkan kelas GUI untuk login. Lalu ada JOption pin yang digunakan ini untuk membuat notifikasi untuk button di daftar. Lalu dari sebelum daftar seperti daftar itu tadi, ini login ini sama fungsinya untuk kelas GUI login. Lalu login check yang digunakan untuk login check atau menampilkan tabel. Lalu masuk ke login, masuk ke registrasi hewan. Di registrasi hewan ini saya mengirimkan berbagai macam dari Gframe, Glabel, Gbutton, dan beberapa, lalu sedikit berbeda yaitu JTextField. JTextField ini fungsinya seperti untuk kayak kotak itu yang kita tuliskan, lalu kita ketik seperti kolom pengetikan itu, yang dimana fungsinya untuk membuat kolom untuk mengetik, tapi juga bisa untuk view atau menampilkan. Lalu ada input sebagai Gframe nya dan lain-lain. Lalu topnya itu daftar,
lalu kemudian nama, pemakan, reproduksi, habitat, jenis, registrasi untuk membuat pagar registrasi, lalu back ini untuk button kembali atau tombol kembali, lalu sama seperti sebelumnya untuk membuat frame ada fix button yang dimana untuk tombol kembali jika klik black lalu kita akan kembali ke GUI menu awal, lalu terdapat registrasi untuk membuat inputkan data baru untuk data-data yang ingin diinputkan seperti yang tadi kita inputkan atau variabel-variabel yang beberapa kita inputkan atau seperti nama, jenis pemakan, hidup, dan habitat. Lalu cara menginputkan itu kita buat seperti Java text field, itu seperti variabelnya di teks nama seperti ini, lalu jenis pemakan, teks cara hidup, dan teks habitat. Jangan lupa kita masukkan insert. Lalu untuk object controller, lalu untuk penamaan void kosong, lalu ada registrasi untuk kalian secara otomatis text fieldnya nanti akan kosong seperti semula. Lalu saya lanjutkan ke login. Di dalam login ini terdapat macam-macam, ada seperti sebelumnya yaitu data JFrame, JButton, JTextFlight, JTextArea, lalu ada JLabel yang dimana yang baru JTextArea ini seperti TextFilter. TextArea ini ada seperti JTextField cuman terdapat ada nama atau jenis, lalu yang lainnya sama seperti sebelumnya atau screen text dan lain-lain, atau membuat untuk pendeteksian teks untuk menambahkan di area teks tersebut. Lalu hewan dot ke sini fungsinya untuk menampilkan data yang berasal dari hewan. Button update untuk update, lalu hapus untuk hapus. Nah, untuk hapus tidak lupa seperti di option ini, lalu terdapat tabel hewan. Tabel hewan ini seperti biasa tapi penahannya seperti JTable, dan ini seperti ini buat project baru dan tabel hewan dan lain-lain. Tidak lupa untuk bukan di scroll atau setboardnya 350, setnya 400 dan 100 dan 30, set location relate, set visible dan lain-lain. Untuk class object dan yang lain kita masukkan di situ. Lalu jangan lupa kita masukkan ke scroll data. Lalu tidak ada penambahan secara lain-lain. Lalu ada button back untuk kembali ke GUI dan button untuk menambahkan dari JTable. Lalu update seperti halnya di registrasi hewan, cuma seperti penambahan registrasi hewan aja. Langsung tidak usah basa-basi, kita akan merun data project saya manajemen hewan. Langsung saja. Di sini langsung kita disuguhi oleh tampilan GUI yaitu manajemen hewan punah. Sebelum kita masuk ke login atau cek, kita harus mendaftarkan dulu. Nama misalkan saya inputkan ayam, pemakan herbivora,
reproduksi petelur, ya bertelur. Lalu ada habitatnya di darat. Lalu jenisnya laki-laki. Registrasi berhasil. Kalau sudah kita back, kita login. Lalu kita masukkan data hewannya. Nama tadi hewannya adalah ayam. Jenisnya laki-laki. Kita login. Selamat datang. Hasil data saat ini menunjukkan bahwa hewan nama ayam pemakan herbivora, reproduksi bertelur, dan habitat itu yaitu darat. Lalu kita back lagi, kita coba tampilkan di cek. Nah, maka akan muncul tabel seperti ini. Lalu kita coba lagi, kita update datanya. Ganti anjing laut, maaf bukan, kura-kura pemakan herbivora kalau tidak salah. Reproduksi bertelur, habitat darat dan air. Jenis laki. Nah, maka muncul seperti itu. Sebentar. Tadi kita sudah memasukkan di data update baru, maka muncul seperti ini. Kura-kura herbivora bertelur dan habitatnya darat dan air. Lalu kita coba kita hapus. Nah, maka di tabel tidak ada. Sekian dari presentasi hari ini saya. Terima kasih telah menonton dari video ini. Terima kasih untuk pembelajaran PPO ini. Terima kasih atas dosen-dosen yang telah mengajar. Selamat malam dan sampai jumpa.